Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita kali ini adalah tentang adopsi inovasi. Dalam menjelaskan perencanaan atau perancangan program penyuluhan, kita akan menggunakan sebuah framework dari PBB, di mana terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama yaitu analisis situasi, mencari masalah dalam komunikasi pembangunan, dan mendraw up strategi atau menyusun strategi perencanaan penyuluhan. Di bagian pertama, yaitu analisis situasi, kita berfokus pada pemberi pesan. Kemudian dalam mencari masalah komunikasi pembangunan, kita akan bicara tentang konteks-konteks pembangunan yang akan kita bicarakan atau kita rencanakan. Kemudian di bagian ketiga, kita akan menyusun sebuah strategi di mana ada 3 fokus di dalamnya, yaitu kita akan memperhatikan pada penerima pesan, pesan itu sendiri, serta media dan metode yang akan kita gunakan. Semua ini didasari pada efek dari komunikasi pembangunan yang akan kita tuju. Pada sesi kuliah kali ini, Anda diminta untuk mengimplementasikan framework dari PBB tersebut. Yang pertama, Anda diminta untuk menganalisis situasi. Komponen-komponen dalam analisis situasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mendefinisikan masalah-masalah pembangunan di lokasi atau desa yang sudah dibagi berdasarkan RPJMD di atas. Kemudian, Anda diminta untuk menganalisis konteks pembangunan yang terkait di dalam masalah tersebut, misalnya rendahnya produktivitas ternak yang menjadi komoditas unggulan desa. Yang ketiga, Anda diminta untuk menyebutkan siapa saja stakeholders yang terlibat dalam masalah tersebut. Dan yang terakhir, sumber daya apa saja yang tersedia untuk memecahkan masalah, yaitu potensi SDM, SDA, fasilitas, serta lembaga-lembaga masyarakat. Di bagian kedua, Anda harus bisa mendeteksi masalah dalam komunikasi pembangunan, yaitu masalah komunikasi apa saja yang menjadi inti masalah pembangunan tersebut. Misalnya, apakah ada masalah pada source atau pemberi pesan, masalah apa saja pada pesan-pesan yang selama ini sudah diberikan kepada masyarakat, kemudian channel atau media dan metode apakah selama ini sudah tepat digunakan, ataukah malah ada masalah pada penerima atau receiver, yaitu peternak atau petani. Pada bagian 3, mahasiswa diminta untuk menyusun strategi perencanaan program penyuluhan. Strategi ini dibagi menjadi 2 hal besar, yaitu kerangka strategi dan operasionalisasi atau pelaksanaan. Pada bagian kerangka strategi, ada beberapa aktivitas. 1. Mahasiswa menuliskan atau merumuskan tujuan dari program penyuluhan yang akan dilakukan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. 2. Mahasiswa menuliskan sebuah daftar yang terdiri dari pihak-pihak yang merupakan target groups atau target dari program penyuluhan. 3. Mahasiswa memilih media, materi, dan metode yang akan digunakan dalam program penyuluhan. Pemilihan ini digunakan berdasarkan alasan-alasan yang tepat sesuai dengan masalah yang ada di desa penyuluhan. Dan keempat adalah mahasiswa menuliskan key messages atau ringkasan dari materi dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Key messages inilah yang akan dikirimkan atau diberikan kepada target groups. Bagian kedua yaitu operasionalisasi. Dalam operasionalisasi atau perencanaan pelaksanaan, mahasiswa harus menjelaskan secara terperinci aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam range waktu tertentu. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat Gantt chart, di mana di dalamnya ada 5W1H, yaitu what atau apa yang akan dilakukan, who, siapa yang akan melakukan, why, mengapa dilakukan, when, yaitu kapan dilakukan, where, di mana, dan how, bagaimana cara melakukannya. Kemudian, aktivitas-aktivitas tersebut diberikan rancangan biaya yang merupakan budget yang harus disediakan oleh pemilik program. Aktivitas yang harus dilakukan diperinci secara detail sehingga nanti dalam pelaksanaan mudah untuk dibuat menjadi standar pelaksanaan. Dan yang terakhir ada perencanaan monitoring dan evaluasi.
di mana mahasiswa harus menyusun indikator-indikator keberhasilan dengan rumus SMART. SMART adalah singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bounds. Spesifik artinya khusus dan terperinci, measurable artinya dapat terukur, achievable artinya logis untuk dicapai, relevan artinya semua aktivitas-aktivitas itu relevan dengan tujuan dari program, dan time bounds adalah kegiatan tersebut harus mempunyai perencanaan waktu.